selamat datang di channel aku. Di sini aku Agista Zulfa. Berhubung saat ini aku tuh sedang hamil dan kemarin sebagai new moms itu sempat mengalami kesulitan dalam mengatur keuangan, terutama dalam membeli kebutuhan dan juga perlengkapan, baik itu ketika aku hamil dan juga ketika aku membeli perlengkapan newborn. Jadi aku memutuskan untuk membuat konten ini, dan aku harap konten aku ini itu bisa membantu para ibu hamil dan juga new moms lainnya yang juga menemukan case yang sama kayak aku. Jangan lupa untuk klik tombol like atau subscribe YouTube aku supaya kalian gak ketinggalan nih kalau misalkan aku nge-share informasi mungkin memang kalian butuhkan nantinya, oke? Jadi konten ini tuh aku buat berdasarkan pengalaman aku dan juga teman-teman aku yang kebetulan mereka itu baru melahirkan, terus atau yang hamilnya itu bareng sama aku, dan juga kebutuhan dan keperluan yang aku akan lebih merekomendasikan itu adalah ke yang lebih urgent dibutuhkan dan juga nanti itu bisa bersifat lebih jangka panjang, maternity sampai melahirkan, nggak buang-buang, nggak boncos, dan juga bisa lebih hemat gitu. Nah, aku juga udah siapin Excel yang di dalamnya itu ada pembagian kebutuhan sesuai budget yang benar-benar teman-teman butuhin. Jadi ini adalah budget yang teman-teman butuhin dari kehamilan sampai nanti melahirkan. Kebutuhannya apa aja, terus perlengkapannya apa aja. Nanti jadi bisa menyesuaikan dengan kemampuan teman-teman gitu kan. Ini ada yang di bawah 2 juta, terus habis itu ada yang 2-5 juta, dan juga ada yang lebih dari 5 juta. Jadi aku sendiri juga nggak memungkiri sih, ketika kita belanja gitu kan, buka Shopee atau apapun itu, buka Tokped, nah itu kita bakalan pengen mau itu bisa belanja ini belanja itu gitu kan. Tapi kan kalau misalkan kita nggak mengontrol dari sekarang, nggak mengontrol dari awal, ketika kita tahu kita hamil, terus kita nggak bisa mengontrol kebutuhan itu, yang ada nanti jadinya malah kita kurang nih persiapan untuk menyiapkan nanti kayak ketika lahiran itu kita butuh dana berapa, seperti itu. Oke, baik. Jadi yang pertama adalah kebutuhan maternity. Nah, kebutuhan maternity ini ada beberapa poin. Itu nanti kita akan membutuhkan yang namanya asam folat. Terus habis itu ada obat tambah darah dan juga kalsium. Nah, semuanya ini itu bisa kita dapetin dari resep dokter. Teman-teman tuh ketika pertama kali tahu kalau misalkan hamil, itu langsung konsultasi ke dokter atau bisa bidan atau ya layanan kesehatan terdekat. Mungkin aku lebih menyarankan teman-teman untuk bisa menggunakan BPJS dari awal. Karena apa? Karena kalau misalkan kita bisa pakai BPJS nih, itu akan sangat menghemat budget yang dikeluarkan. Karena nanti kalau misalkan dari BPJS, kita itu akan mendapatkan jatah kontrol untuk setiap bulan 1 kali, dan juga USG itu tiap trimester kita akan mendapatkan 1 kali. Untuk biayanya sendiri itu kalau misalkan teman-teman menggunakan BPJS itu gratis. Tapi kalau misalkan memang teman-teman lebih prefer untuk menggunakan biaya pribadi dan tidak menggunakan BPJS, biaya yang bisa dikeluarkan itu untuk konsultasi dokternya sendiri, kalau misalkan di tempat aku tuh kemarin memang 175.000. Sedangkan untuk biaya USG-nya itu bisa mencapai 385 kalau nggak salah. Nah, yang kedua di sini adalah kebutuhan prepare prenatal. Itu sifatnya adalah opsional, sangat opsional. Poin ini tuh sangat opsional dan juga kondisional. Nah, kalau misalkan ternyata di kondisinya teman-teman nih sudah ada atau sudah ada laci ataupun rak atau tempat untuk menaruh perlengkapan dan juga kebutuhan bayi, ya nggak usah beli. Perlengkapan tidur di sini aku cuman mencantumkan kayak kasur lipat, terus kelambu tidur, selimut, gendongan, sama perlengkapan waterproof. Aku nggak memang di sini tidak mencantumkan box bayi ataupun tempat tidur bayi, ya karena memang banyak yang tidak menyarankan. Lagi pula kalaupun kepake itu ada banyak banget pengalaman sepupu aku yang sekarang anaknya udah 2 tahun. Dulu ketika dia pakai box bayi itu cuman kepake selama 1 bulan. Lanjut ke bagian 4, yaitu pakaian. Nah, di sini nih yang biasanya para ibu, apalagi terutama ibu-ibu baru, atau mulai kalap gitu kan. Karena di sini mungkin aku bisa nunjukin contohnya ya. Di sini pakaian bayi itu berbagai macam dan banyak yang bagus.
bahan-bahan yang bagus dan ada juga yang jelek gitu. Sebenarnya bukan, ya aku nggak langsung mengatakan jelek, tapi setidaknya bahan-bahannya itu kita harus cari bahan-bahan yang bisa dia itu nggak tebel, nggak tipis, tapi juga dia itu tetap bisa menyerap keringat bayi. Kalau misalkan teman-teman bisa ngelihat di sini, itu ada dia itu, kelihatan nggak ya? Pokoknya di sini tuh ada yang emang bahannya itu dia nggak tebel, nggak tipis, tapi nggak bisa menyerap keringat dengan baik. Merek-merek yang aku sarankan sendiri itu sudah aku taruh juga di Excel yang judulnya nanti, jadi teman-teman bisa lihat di sheet yang bagian rekomendasi perlengkapan. Tapi teman-teman tetap harus menyesuaikan dengan budget ya. Mungkin untuk budgetnya sendiri tetap menyesuaikan yang judul sheetnya itu adalah budget sekian kayak gitu. Ada yang budget kurang dari 2 juta, terus ada yang budget 2-5 juta sampai yang di atas 5 juta. Ini salah satunya yang emang ininya bagus ya. Mungkin aku bisa sedikit memperlihatkan. Jadi bahannya itu nggak tebel, nggak tipis. Dia itu benar-benar bisa menyerap keringat, menyerap air gitu kan, menyerap keringat terutama. Di pakaian ini biasanya itu kan ada yang satu paket, jadi nggak ada yang tertinggal kayak gitu kan. Soalnya harganya pun juga akan lebih murah kalau yang satu paket daripada teman-teman beli satuan. Karena kalau misalkan teman-teman beli satuan kayak atasannya doang itu bisa 40.000, antara 20.000 sampai 40.000. Nah, tapi kalau satu paket nih, teman-teman udah bisa dapat 9 atasan, 9 bawahan, bahkan ada yang dapat kayak popok kain dan lain-lainnya. Kalau gurita itu sekarang sebenarnya udah nggak disarankan sih kalau di rumah sakit. Cuman ada emang beberapa bidan, kalau misalkan teman-teman ngelahirnya di bidan, itu ada beberapa bidan yang memang masih menyarankan untuk menggunakan gurita. Cuman kalau di rumah sakit memang sangat tidak disarankan untuk memakai gurita itu. Terus kalau topi bayi itu biasanya ada bayi yang tidak nyaman kalau ketika dipakein topi kayak gitu. Nah, untuk singletnya sendiri, singlet itu ternyata baru bisa digunakan setelah bayi umurnya 1 bulan. Untuk popok biasanya di rumah sakit itu lebih disarankan untuk menggunakan popok yang diapers kayak gini contohnya. Tapi kalau misalkan mamis memang pengen pakai popok kain, ini jangan cuman popok kain kayak gini aja, tapi jangan lupa untuk beli linernya juga. Linernya kayak gini. Karena apa? Liner ini adalah untuk pelapis nanti, jadi di dalamnya dia itu akan jadi kotoran bayi itu nanti akan tertampung di sini dulu sebelum ke popok. Jadi kalau misalkan kita cuma pakai kain itu pasti bakalan bocor banget ya. Yang selanjutnya adalah perlengkapan mandi. Perlengkapan mandi yang kita butuhin tuh sebenarnya ada bak mandi, ada ya bak mandi bayi yang seperti biasa itu, ada perlak mandi, terus handuk waslap, pembersih lidah, atau nanti mungkin bisa pakai kasa gitu kan, atau bisa maksudnya cotton ball itu nanti buat membersihkan pupnya bayi. Terus ada sapu tangan sama baby care set, disesuaikan lagi dengan kemampuan dan juga kebutuhannya ya. Kalau yang bak mandi itu bisa diganti dengan baby butter. Jadi kita bisa pilih salah satu nih, bisa pilih yang baby butter doang atau bak mandi. Jadi beli salah satu aja, nggak perlu dua-duanya. Nah, untuk perlak mandinya ini itu beda ya dengan perlak waterproof. Kalau perlak waterproof tadi itu adalah perlak yang bisa digunakan untuk tidur bayi. Jadi bahannya itu kalau misalkan yang perlak waterproof, bahannya dia memang kain atasnya, tapi bawahnya itu anti air. Memang dia nggak bocor kayak gitu. Sedangkan kalau yang perlak mandi ini dia ada tonjolan-tonjolannya kayak gitu, dan bahannya itu lebih seperti kayak karet. Nanti mungkin aku akan tunjukin kayak gimana. Sebenarnya kalau perawatan mandi ini lebih enak kalau kita beli set langsung ya. Jadi langsung yang satu set, dan kalau bisa cari yang memang mengandung anti alergen. Karena apa? Karena bayi itu kulitnya sensitif banget. Perawatan mandi ini yang satu paket itu mamis gak perlu mikirin lagi nanti bakalan harus kurang ini kurang itu, karena udah satu set itu udah ada dan ada petunjuknya, biasanya petunjuk cara memandikan bayi itu kayak gimana. Nah, untuk telonnya aku lebih menyarankan itu lebih ke yang
telon krim sih. Pakai telon krim itu dia ya udah nanti bakal meresap sendiri di kulit kayak gitu. Kebutuhan jalan itu dipakai ketika kita itu mau bepergian, kita mau membawa bayi ke rumah orang tua, atau yang kita mau ke mall atau belanja, atau ya kayak gitu deh. Di sini yang bisa aku sarankan adalah membeli stroller. Itu akan memudahkan, karena kalau misalkan kita harus gendong bayi pakai gendongan kemana-mana itu juga lumayan capek. Stroller itu kan memang ada di harga, setahu aku tuh mulai dari 500.000 itu ada. Nah, tapi kalau misalkan memang kemampuannya itu untuk stroller, untuk membeli stroller itu memang terlalu besar ya, budgetnya memang terlalu besar, Mamis juga bisa milih untuk membeli gendongan aja. Ketika emang jalan keluar, itu lebih enak ketika bayi kita pakai diapers, jadi bukan popok kain. Atau Mamis juga bisa pilih sebagai alternatifnya adalah Cloudy. Kebutuhan Mamis ketika menyusui. Nah, namanya kita orang menyusui itu memang harus dalam kondisi yang benar-benar prima. Terus habis itu moodnya juga harus kita jaga. Kalau aku sendiri belum pernah menyusui, jujur Mams. Jadi aku cuman bisa memberikan saran ini melalui apa yang sudah aku dengar dari teman-teman aku, yang mana mereka itu lebih sangat menyarankan untuk kita punya bantal menyusui. Tapi kalau misalkan memang enggak, kita bisa kok pakai bantal biasa yang mau udah kita punya gitu kan. Yang nggak kalah penting itu juga adalah kebutuhan dari ibu dan ketika kita nifas gitu terutama. Nah, di sini aku menyarankan untuk kita mempersiapkan ya baju yang memang nyaman dipakai. Menyusui itu kita butuh baju atau daster yang kancing depan kayak gitu. Terus kita juga butuh nanti softtek maternity untuk menampung darah nifas. Untuk yang terakhir ini adalah kebutuhan untuk laundry barang-barang bayi. Jadi barang-barang bayi itu kalau bisa memang ketika kita mencuci barang-barang bayi dari ketika kita beli pertama kali itu kalau bisa dicuci dulu. Karena apa? Kita nggak tahu barang-barang itu apakah udah bebas tungau atau belum. Jadi saran aku memang dibeli lebih dulu tuh, kayak yang deterjen bajunya, deterjen baju bayi, karena kan deterjen perlengkapan bayi itu beda gitu kan sama yang kita pakai. Jadi cukup segitu dulu ya Moms, dan mohon maaf kalau misalkan emang konten ini terlalu panjang mungkin kali ya. Kalau misalkan masih ada pertanyaan lagi, Moms bisa tulis di komen di bawah. Nanti mungkin aku akan membahas katakanlah mungkin apa yang barang-barang yang direkomendasikan. Sebenarnya ini aku melakukan survei ini juga bukan sekedar ini aja ya, bukan sekedar ngomong aja, tapi karena aku juga sudah membeli barang-barang tersebut dan juga ada beberapa yang memang aku lihat di toko-toko bayi terdekat, mana yang sekiranya bagus dan mana yang enggak. Dan untuk merek-merek itu adalah merek-merek yang kebetulan aku temukan dan aku beli. Oke, terima kasih untuk para moms yang sudah menonton video YouTube saya, dan semoga video ini bermanfaat dan juga bisa memberikan informasi yang memang moms butuhkan semua ya. Oke, aku pamit undur diri. Sampai jumpa di konten berikutnya.